is something that's better than the latest toy. There is something that never can be destroyed. It's worth more than jewels and gold or anything money can buy. WISDOM spells wisdom. I need it. WISDOM in your word I find it. I need your wisdom, Lord, each day. Left to my own self, I always tend to go astray. But in the Bible, you reveal your perfect way. You teach me to think like you instead of being a fool. Don't wanna be that. WISDOM spells wisdom. I need it. WISDOM in your word I find it. I need your wisdom, Lord, each day. So much I need to hear your truth. I need your wisdom, Lord. I wanna love it, live it, learn it, read it. WISDOM. I wanna know it, think it, speak it, breathe it. WISDOM. I wanna love it, live it, learn it, read it. WISDOM. I wanna know it, think it, speak it, breathe it. Yeah, yeah, yeah. WISDOM spells wisdom, and I need it. WISDOM in your word I find it. Oh, WISDOM spells wisdom, and I need it. WISDOM in your word I find it. I need your wisdom, Lord, and I need your wisdom, Lord, and I need your wisdom, Lord, each day, every day. And I need your wisdom, Lord. I need it more and more and more and more. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya satu saat nanti virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali. Kita akan mengawali kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Nyanyikanlah nyanyian baru. Bisa kan ya adik-adik semua ya? Semua ikut menyanyi ya? Yang nggak bisa kita sama-sama belajar ya. Yuk kita sama-sama menyanyi lagu Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bagi Raja kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Matthew. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, sekarang kami memulai sekolah minggu. Berkati kami supaya kita bisa mengerti cerita dan pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan. Tuhan berkati juga kakak-kakaknya yang akan menceritakan firman Tuhan dan menjelaskannya kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, siapa di sini yang rajin berdoa? Ya, kakak percaya semua adik-adik pasti rajin berdoa. Kita mau belajar lagu Saya Senang Berdoa. Yang udah bisa boleh nyanyikannya sama-sama, yang belum bisa kita mau belajar ya. Lagu ini bagus sekali. Yuk kita menyanyi. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Ya adik-adik, kita seharusnya senang berdoa, karena waktu berdoa kita berbicara kepada Tuhan, kita bisa meminta kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Melalui doa, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Saur. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau yang sudah memimpin kami, Engkau yang menolong kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami anak-anak-Mu, biarpun secara online kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini Bapa. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengikutinya, memahami, bahkan mengingatnya untuk kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ini juga, Roh Kudus Tuhan yang mengurapi, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat dan kekuatan bagi anak-anak dan kami sekalian untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Saur mau tanya, siapa yang pernah meminta sesuatu dari Tuhan? Apa biasanya yang adik-adik minta? Mungkin adik-adik pernah minta kepada Tuhan supaya nilainya bagus-bagus kalau ulangan. Mungkin juga ada adik-adik yang minta ketika sakit, minta kesembuhan dari Tuhan. Atau mungkin juga ada yang minta, wah, kalau nanti saya naik kelas, dapat hadiah, sepeda, atau HP baru. Nah adik-adik, kita semua boleh bebas meminta kepada Tuhan. Bahkan seorang raja pun meminta sesuatu kepada Tuhan. Kak Saur mau tanya adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Siapa yang diurapi menjadi raja? Ayo, siapa yang ingat? Betul, Salomo.
Salomo diurapi menjadi raja. Salomo diurapi menjadi raja, dia mau menggantikan ayahnya, Raja Daud. Padahal adik-adik, Salomo itu masih sangat muda, tapi dia dipilih Tuhan menjadi raja. Sebenarnya adik-adik masih ada kakak-kakak Salomo yang lebih dewasa dari dia. Tapi kenapa Salomo yang dipilih Tuhan? Iya, karena Salomo adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memilih dia untuk menjadi raja menggantikan ayahnya, Raja Daud. Adik-adik, kira-kira ada tahu nggak apa yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Kita akan buka dari Alkitab kita, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon, mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Waktu tidur, Salomo bermimpi. Tuhan datang kepadanya dan berfirman, "Mintalah, aku akan mengabulkan permintaanmu." Wow, kesempatan baik. Ada banyak pilihan. Minta kekayaannya sangat banyak, umur panjang, kekuasaan atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi adik-adik, apa yang dipilih Salomo? Hati Salomo hanya tertuju kepada Tuhan. Salomo lebih memikirkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan diri sendiri. Lalu Salomo memutuskan, minta hati dan pikiran yang penuh hikmat. Apakah artinya hikmat, adik-adik? Hikmat adalah kemampuan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta memilih dan memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta memilih dan memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, mengapa Salomo meminta untuk memiliki hikmat? Sebab Salomo tahu dia tidak mampu memimpin bangsa yang besar itu dengan kekuatannya sendiri. Raja Salomo sadar bahwa dia sangat muda, dia belum punya pengalaman. Dia butuh hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, ke jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, ketika Tuhan mendengar permintaan Raja Salomo, Tuhan sangat senang. Lalu, apa adik-adik yang dilakukan Tuhan? Tuhan menambahkan apa yang tidak diminta Raja Salomo. Tuhan memberikan bonus. Dia memberikan kekayaan, memberikan panjang umur, memberikan kemuliaan kepada Raja Salomo.
karena Tuhan sangat berkenan. Karena Raja Salomo bukan memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan bangsanya, kepentingan rakyatnya, bangsa Israel. Wah, adik-adik, siapa yang mau seperti Salomo? Meminta hikmat dari Tuhan. Ketika meminta sesuatu dalam doa kepada Tuhan, jangan egois. Jangan memikirkan hanya kepentingan sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang banyak. Contoh, jangan berebut mainan dengan adik atau kakak di rumah maupun di sekolah. Jangan mau menang sendiri. Adik-adik jangan memaksakan kehendak kepada papa dan mama bila menginginkan sesuatu. Umpamanya, mau HP yang terbaru dan yang tercanggih. Tapi kita minta kepada Tuhan hati yang berbelas kasih kepada teman-teman, hati yang taat kepada orang tua, hati yang peduli kepada sesama yang berkekurangan. Maka Tuhan akan berkenan kepada doa kita, doa adik-adik dan doa Kak Saul, dan Tuhan akan memberikannya. Amin. Kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar dari Salomo. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan Kau berikan kepada setiap kami, agar apa yang kami doakan, apa yang kami lakukan, sesuai dengan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di amplop. Nanti kalau tiba waktunya kita bisa ke gereja, adik-adik dapat membawanya ke gereja. Bisa juga adik-adik minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Nah, kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan Persembahanku. Persembahan dalam doa yang akan dipimpin oleh Jessica. Mari kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, dan berkatilah kakak-kakak yang mengelola hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar bagaimana kami harus berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa dan meminta kepada Tuhan yang terbaik bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga yang terbaik buat orang-orang di sekitar kami, yang terbaik bagi kami yang akan menjalankan
tugas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong kami sehingga kami selalu ingat bahwa kami harus jadi anak-anak Tuhan yang setia, yang juga dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga tolong pimpinlah sepanjang minggu ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai dan sertai kami semua, sehingga minggu depan kami dapat berjumpa kembali dalam kebaktian sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon Tuhan supaya pandemi virus COVID-19 ini boleh segera berlalu dan semua kami diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Latest toy. There is something that never can be destroyed. It's worth more than jewels and gold or anything money can buy. W-I-S-T-O-M spells wisdom. I need it. W-I-S-T-O-M, in your word I find it. I need your wisdom, Lord, each day. Left to my own self, I always tend to go astray. But in the Bible, you reveal your perfect way.